Nah bisa jadi kan asistennya Raffi ini selalu menggunakan sistem pengawasannya selama menjaga Raffi, begitu kan? Kadang-kadang Rafathar kalau lagi main, ini kan dijaga sama asistennya, ya toh? Tapi kan personal sama perusahaan akan beda tentunya. Terlebih ini kan. Nah, ini yang salah. Raffi Ahmad itu sosoknya ya perusahaan. Berarti kalau kayak gitu bisa dong Bang, nanti kayak misalkan Susrini Ya. berhasil mendidik Cipung ya, mendidik Rayanza. Ya. Tiba-tiba jadi menteri pendidikan gitu karena berhasil mendidik anaknya Raffi dan Nagita menjadi sosok yang pintar. Ya itu bisa sekali. Jadi sebenarnya hari ini Raffi sedang membuat mimpi rakyat Indonesia menjadi kenyataan. Bahwa seseorang yang disebut sebagai asisten mampu juga untuk naik level. Selamat sore pemirsa Monolog, kali ini Rani kembali hadir untuk membahas suatu hal yang tengah viral dan ramai diperbincangkan bersama Bang Pablo. Dan kali ini kita akan membahas nih Bang, soal Raffi Ahmad lagi-lagi yang ramai. Iya. Tapi bukan Raffi Ahmadnya, justru asistennya yang menyita perhatian. Karena tiba-tiba saja mendapatkan sebuah jabatan di PT Krakatau Posko menjadi komisaris. Nah, netizen mempertanyakan backgroundnya apa? Apakah ini ajang bagi-bagi kue di pemerintahan atau seperti apa? Mungkin Abang melihatnya gimana? Ya sebenarnya kalau kita lihat si asistennya Raffi ini akhirnya diberikan jabatan begitu ya, jabatan komisaris di dalam satu perusahaan BUMN, lalu orang akhirnya mengatakan bahwa ini asisten apa backgroundnya kok diberikan jabatan seakan-akan bagi-bagi kue. Justru itu adalah seujonnya netizen sih kalau menurut gua ya. Harusnya kita bangga ada sebuah peningkatan gitu ya, dari asisten tuh akhirnya dia bisa menjabat sebagai komisaris. Nah itu adalah peningkatan jabatan yang bisa menginspirasi banyak orang gitu. Jadi besok-besok asisten artis di luaran sana itu akan akan terpacu untuk bekerja dengan loyal kepada pimpinannya, kepada para bosnya begitu, sehingga suatu saat nanti ya dia bisa untuk menjabat begitu ya di manapun itu. Kali aja artisnya jadi utusan presiden juga gitu kan, akhirnya dia diberikan jabatan sebagai komisaris dan itu nggak jadi persoalan kan. Tapi yang menjadi bahan pertimbangan juga kuliah aja katanya nggak lulus, background pendidikannya nggak masuk gitu ke dalam hal tersebut gitu. Apakah ya udah asal comot aja, yang penting gue percaya sama orangnya, pegang deh gitu. Oke, jadi gini ya, yang namanya jabatan komisaris di dalam sebuah korporasi, baik itu swasta ataupun korporasi pemerintahan begitu ya, BUMN lah ya. Korporasi itu komisaris itu kan tugasnya atau fungsinya adalah dalam bentuk pengawasan. Pengawasan itu secara umum bisa pengawasan dalam setiap pengambilan keputusan, pengawasan terhadap manajemen sehingga terlaksananya good corporate governance begitu ya dalam proses berjalannya tata kelola daripada satu korporasi. Untuk background pendidikan harus sebanding apa tidak itu tidak menjadi satu persoalan gitu. Ya siapapun sebenarnya kalau dia punya kemampuan untuk menjabat di dalam satu di dalam satu perusahaan dan dia punya kemampuan untuk menjalankan itu, kenapa tidak? Contoh, gue background hukum, apa urusannya dengan media? Gue punya media kan begitu. Gue backgroundnya hukum, tapi gue punya perusahaan pertambangan juga. Gue punya perusahaan properti begitu. Gak ada hubungan di background itu juga kan, di dalam background pendidikan gue juga kan. Tetapi ketika orang masuk di dalam ruang lingkup menjadi satu pengurus satu korporasi, yaitu sudah menjadi hal yang prioritas itu bukan lagi latar belakang pendidikan, tetapi kemampuan, kualitas orang tersebut, bagaimana pengalaman selama ini dia di dalam bidang pengawasan. Nah bisa jadi kan asistennya Raffi ini selalu menggunakan sistem pengawasannya selama menjaga Raffi, begitu kan? Kadang-kadang Rafathar kalau lagi main, ini kan dijaga sama asistennya, ya toh. Lalu misalnya rumahnya Raffi, setiap kali ada orang-orang yang ingin mungkin mendekati Raffi ya diawasi kan. Tapi kan begitu. personal sama perusahaan akan beda tentunya. Terlebih ini kan. Nah ini yang salah, Raffi Ahmad itu sosoknya ya perusahaan.
sosoknya Raffi Ahmad itu berbeda dengan sosok perseorangan lainnya begitu. Raffi Ahmad itu dikenal oleh publik begitu. Raffi Ahmad itu sudah menjadi satu sosok namanya public figure kan begitu ya. Brandingnya sudah merupakan korporasi. Karena Raffi Ahmad itu sosok dirinya sendiri adalah produk daripada usaha usaha yang berjalan begitu. Ya jadi yang dilakukan asistennya Raffi Ahmad tersebut tentunya karena sudah terbiasa mengawasi Raffi Ahmad dan Raffi Ahmad itu adalah bagian daripada korporasi sekalipun dia person karena dia punya brand perusahaannya Raffi Ahmad, produknya apa ya Raffi Ahmad itu sendiri kan begitu kan. Jadi ya sudah terbiasa begitu di dalam bentuk pengawasan sehingga mungkin hal itulah yang ditunjuk akhirnya Menteri BUMN menunjuk si Mufli tersebut untuk menjadi komisaris di perusahaan BUMN. Berarti kalau kayak gitu bisa dong Bang, nanti kayak misalkan Susrini berhasil mendidik Cipung ya, mendidik Rayanza, tiba-tiba jadi Menteri Pendidikan gitu karena berhasil mendidik anaknya Raffi dan Nagita menjadi sosok yang pintar. Iya itu bisa sekali. Gimana tuh? Ya sangat memungkinkan dan sangat bisa gitu. Jadi menurut gua ya sekalian aja nggak apa-apa nanti misalnya siapa susternya Cipung, Susrini. Nah Susrini kalau memang seandainya mau jadi Menteri Pendidikan nanti kali aja Pak Prabowo mengkehendaki silakan itu diperbolehkan gitu kan, nanti nggak jadi masalah. Yang penting dia punya pengalaman gitu, dia punya pengalaman dan dia punya kedekatan, intinya itu aja sih. Oke Bang, melihat ini kan menjadi sesuatu hal yang agak rancu ya, terlebih kita melihat juga dari Raffi Ahmad itu banyak sekali yang dilibatkan di dalam pemerintahan. Adiknya jadi DPRD, adik iparnya jadi bupati gitu, dan kakak iparnya, keluarganya Nagita juga itu banyak sekali gitu. Bagi-bagi kue ini beneran nyata ada di Raffi Ahmad. Bukan hanya Raffi Ahmad tentunya, pasti banyak yang lainnya gitu. Memang ini waktunya kah? Atau seperti apa sih Abang lihat? Inilah makanya netizen itu selalu berprasangka buruk gitu. Kita itu harus selalu berprasangka baik terhadap orang, termasuk juga terhadap pemerintah kita saat ini kepada Raffi juga begitu. Jadi bukan dalam rangka bagi-bagi kue. Kalaupun satu keluarganya Raffi, asistennya, susternya, ibunya, adik-adiknya, kalaupun begitu ya, masuk di dalam ruang lingkup pemerintahan, kita harus berpikir positif. Bagaimana kalau seandainya kita jadi Raffi Ahmad begitu? Sekarang siapa lagi yang bisa dipercaya sama Raffi begitu ya kan? Karena mereka terus yang selalu bersama dengan Raffi ya tentu mereka saling kenal, mereka saling tahu. Dan kalau Raffi ditanya, misalnya Pak Prabowo lagi duduk sama Raffi, ada rekomendasi nggak? Ya tentu dia akan merekomendasikan orang-orang yang dekat sama Raffi. Karena itu, makanya dulu orang-orang banyak yang mungkin nggak mau dekat-dekat sama Raffi, pada nyesel. Harusnya deketin aja Raffi dulu. Coba kalau semua orang pada dekat sama Raffi, ya kan? Bisa jadi semua orang jadi yang menjauh sama Raffi yang memutuskan untuk dekat dulu, ya bisa jadi semua udah pada jadi menteri, udah pada jadi komisaris BUMN, itu nggak jadi persoalan gitu. Jadi kalau memang seandainya gitu ya, akhirnya kita berprasangka buruk seakan-akan ini adalah bagi kue, menurut gua enggak. Intinya dalam proses rekomendasi orang-orang sekitarnya Raffi untuk diabdikan kepada negara kita saat ini begitu, itu karena murni Raffi percaya aja sama mereka karena deket. Gimana sih? Contoh misalnya, gua kalau jadi ditunjuk jadi salah satu menteri, pasti dirjen yang akan gua tunjuk juga pasti orang-orang yang ada di sekitar gua. Saya masuk. Ya pasti masuk, Rani nanti masuk jadi dirjen huru hara kan gitu. Oke, Bang. Melihat juga kan ada nggak sih kayak banyak sekali, terlebih kita kalau kita membahas persoalan Raffi ya, asistennya gitu. Latar belakang pendidikan ternyata tidak terlalu penting. Pak Jokowi juga yang dipermasalahkan ijazah, tapi yang didaftarkan pada saat beliau menjabat sebagai presiden adalah ijazah SMA juga gitu. Nah sebenarnya seberapa penting sih background dan pendidikan ini untuk para pejabat-pejabat yang berada di atas sana gitu? Ya, jadi ini hal yang penting sebenarnya untuk masyarakat tahu gitu ya. Ya kali ini kita agak serius karena udah berbicara tentang latar belakang pendidikan formil seseorang. Yang namanya pendidikan formil seseorang itu bukan dinilai apakah orang tersebut punya ijazah apa tidak,
apakah orang tersebut namanya terdaftar di pangkalan data pendidikan tinggi apa tidak. Ini semua orang pada membahas itu tuh. Ingat ya, untuk menguji kemampuan seseorang, apapun itu gitu ya, bukan kita melihat dari secarik surat, kertas, ataupun dalam bentuk pendataan jenis apapun begitu ya, untuk membuktikan orang ini berkapasitas atau tidak gitu. Untuk membuktikan itu tentunya dari kemampuan ia menerapkan latar belakang pendidikan yang dia punya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan dia untuk menerapkan kualitas dirinya terhadap lingkungannya begitu. Jadi ya sama halnya begini, Pak Jokowi dia ilmu kehutanan begitu. Dia berhasil mungkin misalnya membuat mebel begitu ya. Ya itu sudah menjadi bagian daripada ilmu yang dia kuasai kan begitu ya. Lalu misalnya ada orang yang spesialis sarjana pemerintahan begitu. Akhirnya dia menguasai hal-hal yang birokrasi. Sekarang pertanyaannya, ingat nggak dulu kita punya menteri namanya Susi Pujiastuti? Ya. Emang dia lulus sarjana apa? SD. Ya kan? Tapi dia berhasil menjadi salah satu menteri yang penuh kontroversi, dikenal di publik, dan termasuk salah satu menteri yang berhasil sangat berpengaruh di dalam pemerintahan. Hal itu sebenarnya sudah menjadi satu terobosan baru begitu, bahwa latar belakang pendidikan atau disiplin gitu ya, ilmu yang dia miliki gitu ya, disiplin pendidikan yang dia miliki itu tidak menjadi acuan utama untuk seseorang itu menjalani kehidupannya sehari-hari. Kan begitu. Kayak contoh misalnya, apakah semua orang sarjana hukum itu akan menjadi advokat? Belum tentu. Mereka nggak mungkin bisa. Tapi ketika orang yang sudah berhasil menjadi advokat, dia menjalankan tugas dan profesinya, belum tentu ilmu yang dia dapat di dalam lapangan, di dalam pengalaman, berdasarkan pengalaman itu diajarkan di dalam pendidikannya. Enggak juga begitu. Jadi semuanya itu tergantung manusianya, tergantung bagaimana ia menerapkan pendidikan dan pengalaman yang dia miliki di dalam kehidupannya sehari-hari begitu. Jadi intinya sih menurut gua ini kalau mengaitkan si asistennya Raffi ini terkait dengan latar belakang pendidikan, menurut gue itu berlebihan. Itu berlebihan. Intinya dia sudah berpengalaman mengawasi Rafathar, Cipung, ya kan, dan keluarganya, ya sudahlah biarin dia jadi komisaris lah begitu. Berarti kita lihat aja kinerjanya gimana? Gue yakin bisa, karena gini loh, bayangkan ngurus anak-anak itu lebih susah loh daripada ngurus perusahaan. Ngurus anak-anak itu kadang-kadang nggak ketebak maunya apa gitu loh. Gue ngurus anak gue aja pusing, ya kan? Iya kan? Okay. Tapi dia bisa ngurus perusahaan. Perusahaan itu kan sebenarnya gampang karena ilmu ekonomi, ilmu bisnis, manajemen itu sudah ada acuan-acuannya gitu. Sehingga gampang untuk kita melihat roda manajemen dalam satu korporasi itu gampang untuk kita awasi begitu. Sementara kalau anak kecil begitu ya, anak-anak begitu ya, kan susah. Kita nggak bisa tebak untuk ini anak maunya apa sih, karena nggak ada acuannya begitu. Sehingga ya sudahlah, itu kemampuannya asistennya Raffi. Selama ini dia ngurusin Raffi juga, dia ngurusin anak-anaknya, ngurusin usahanya Raffi juga begitu ya. Bisa jadi dia usahanya Raffi juga dia urus. Dia kan bisa jadi Rans juga dia urus, kan begitu. Tapi kan kalau misalkan kita melihat dari pengawasan, pengambil keputusan, kenapa tidak memilih manajernya Raffi mungkin? Karena itu yang lebih dekat untuk pengambilan keputusan, penjadwalan dan segala macamnya itu di tugasnya manajer. Mungkin Mas Priyo tertarik juga untuk dapat jabatan gitu, mungkin gimana Bang? Ya mungkin manajernya Raffi lagi banyak kegiatan. Dia mungkin lagi banyak kegiatan gitu kan. Lagi fokus ngurus IPO kali ya. Ya kan mau IPO kan gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi dia sedang fokus terhadap hal tersebut begitu. Itu strategi lah, itu strateginya Raffi lah. Dia kan pasti banyak orang. Ya Pak Prabowo juga kan nggak serta-merta Pak Hasyim itu diikutkan di dalam status jabatan struktural di dalam pemerintahan. Pak Hasyim itu kan juga difokuskan lu usaha aja kan begitu. Ya mungkin itu juga pilihannya Raffi kan. Siapa yang ikut di dalam birokrasi pemerintahan dan siapa yang mungkin ikut di usaha-usaha milik Raffi itu sendiri. Jadi itu pilihan lah. Biarkan saja lah asistennya Raffi
menjabat jadi komisaris kan gitu. Ya itu adalah caranya dia untuk untuk mengabdi dengan bangsa dan negara ini, ya sudah sah-sah saja itu. Apa itu juga salah satu cara Raffi untuk mengembangkan bakat-bakat yang mungkin terpendam, yang tidak bisa mereka ini terapkan di kehidupan sehari-hari? Gue yakin lo bisanya di sini nih, jadi ya udah, gue yakin karena gue yakin lo bisa, punya kapabilitas, makanya biar berkembang lebih jauh, langsung aja deh komisaris, nggak apa-apa gitu. Nah itu bisa jadi. Iya kan? Itu bisa jadi karena asistennya Raffi ini kembali lagi, apalagi dia kalau misalnya selama ini mengurusi Trans Entertainment. Di situ itu kan butuh orang-orang yang kreatif begitu ya. Butuh orang-orang yang kreatif, butuh orang-orang yang berkapasitas atau berkualitas di dalam mengembangkan kreativitas tersebut dapat dituangkan ke dalam channel YouTube-nya, terus bikin program dan lain-lain. Sehingga gue ngebayangin ya, bisa jadi Raffi waktu itu lagi duduk-duduk sama si Muflinya, lagi duduk-duduk ya kan. Terus tiba-tiba mungkin Krakatau Posko lagi butuh seseorang yang kreatif begitu untuk bagaimana supaya melakukan pengembangan agar orang-orang luar negeri, misalnya di Korea sana atau dimanapun itu di luar negeri, supaya ada ketertarikan untuk investasi melalui Krakatau Posko tersebut begitu. Akhirnya Raffi mikir gimana ya caranya ya. Tiba-tiba Mufli baru keluar dari kamar mungkin ya kan. Nah Mufli aja karena dia orangnya kreatif misalnya kan begitu. Dan itu kan hal-hal yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita milih orang itu karena kebetulan orangnya ada di depan kita aja. Asal cabut untuk jabatan sebesar itu. Itulah yang namanya keberuntungan kan. Itu yang namanya faktor luck kan. Namanya laki itu bisa datang kapan saja gitu loh. Kadang-kadang kita nggak tahu, sering nonton film-film sinetron yang ada di Indonesia kan, tiba-tiba ada, atau drama-drama Cina lah begitu kan. Tiba-tiba kurir fast food begitu, pengantar makanan, tiba-tiba jadi CEO gitu. Itu terjadi loh. Jadi sebenarnya hari ini Raffi sedang membuat mimpi rakyat Indonesia menjadi kenyataan. Bahwa seseorang yang disebut sebagai asisten mampu juga untuk naik level. Tapi jadi ajang main-main gak kalau kayak gini? Aduh, kalau dibilang main-main, tergantung bagaimana perspektif orang di dalam melihat sebuah sesuatu hal begitu ya. Kalau kita bilang hari ini kita main-main apa serius di dalam podcast ini? Serius tapi santai. Kalau gua ingin katakan bahwa kita main-main bisa. Gua bisa aja mengatakan bahwa dari awal kita buat podcast, dari awal tadi memulai itu adalah main-main. Iya kan? Bisa aja gitu. Atau gua katakan itu bisa juga jadi hal-hal yang serius. Begitu. Tergantung bagaimana perspektif orang melihat begitu. Jadi nggak bisa kita katakan sesuatu hal yang main-main. Bahkan sekarang Reza Arab saja. Dengan dia main game bisa menghasilkan suatu penghasilan yang serius. Kan begitu. Jadi mengurus negara ini bisa kita katakan sama halnya juga seperti main-main, asal dikerjakan dengan serius. Gitu loh. Tapi dengan tim-tim yang ibaratnya asal cabut tadi tetap akan bisa jadi. Lah gini, kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang ditunjuk gitu ya, dan menjadi haknya itu berdasarkan ketentuan, bukan hanya peran manusia di sana, tetapi di situ ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Iya toh? Iya kan, benar kan? Benar. Jadi bisa saja gitu, bisa saja memang Mufli itu sudah ditetapkan untuk menjadi seseorang yang menjabat sebagai komisaris di PT Krakatau Posko tadi begitu. Oleh Allah, Raffi itu hanya medianya saja. Dia jalan hidup nggak pernah ada yang tahu ya. Betul. Jadi Raffi itu hanya bagian dari jembatan menuju suksesnya si Mufli. Itu nggak jadi persoalan. Nah itulah dia. Tapi intinya begini. Intinya Allah pasti punya rencana lah. Kenapa akhirnya si Mufli ini hadir di situ sebagai komisaris dari Krakatau Posko. Gitu. Oke, berarti keberuntungan si Mufli ini akhirnya kepake juga dalam jabatannya yang diemban saat ini, Bang. Ini gua kasih tahu ya. Ada beberapa pengusaha teman-teman gua nih, orang-orang bersuku Tionghoa lah ya. Mereka itu percaya sekali dalam menjalankan bisnis harus berdasarkan keberuntungan.
termasuk juga orang-orang yang digunakan di dalam menjalankan bisnis itu. Saya nggak perlu sebut nama, ada salah satu pengusaha saya kenal baik begitu. Ini pengusaha top sekali di Jakarta. Saya betul-betul kenal baik banget sama ini orang, sering ngobrol secara pribadi. Pengusaha ini termasuk salah satu Taipan, termasuk salah satu 9 naga. Bayangkan dia kalau mau cari karyawan, dia tanya dulu tanggal lahir. Dia tanya dulu tanggal lahir, lalu dia hitung dulu dengan baik. Nah kalau memang ini orang dianggap sebagai orang yang punya keberuntungan, dia hire. Terlepas itu mau pendidikannya S1 kayak mau cuman SMA kayak nggak lulus SMP kayak dia nggak peduli. Yang penting angka keberuntungannya jelas. Gitu. Nah, kadang-kadang memang negara kita itu memerlukan itu. Kadang-kadang negara kita itu membutuhkan itu gitu. Karena saya lihat saat ini kan keberuntungan sepertinya tidak berpihak kepada ekonomi yang ada di negeri kita saat ini begitu kan. Sehingga salah satu upaya dengan meningkatkan keberuntungan dalam menjalankan meningkatkan pendapatan negara begitu, itu juga harus dimanfaatkan melalui korporasi BUMN begitu. Berarti benar ya Bang yang orang-orang bilang tuh bahwa kalau kita bergaul sama siapa, kita berteman dengan siapa, itu kita akan kecipratan itu. Oh iya, itu pasti. Ya, itulah keberuntungannya Mufli begitu. Dia sudah digaris tangankan lah, dia bergaul dengan Raffi, jadi asistennya Raffi, tahu-tahu jadi komisaris. Itu sudah menjadi keberuntungan yang luar biasa. Banyak kok kita lihat teman-temannya Pak Prabowo sendiri juga mendapatkan keberuntungan yang sepadan. Contoh misalnya Syafri Samsudin. Setelah dia pensiun memang dia jadi sesuatu yang bagaimana? Enggak, karena dia nempel dengan Pak Prabowo terus. Akhirnya sekarang jadi Menhan. Nah itu kan terjadi kan. Bobby, kucingnya Pak Prabowo juga tiba-tiba terkenal. Iya, tiba-tiba Bobby cuman main di depan rumahnya Pak Prabowo ya kan. Tiba-tiba dibawa gitu. Akhirnya bisa seenak jidat main-main di di rumahnya Pak Prabowo. Lalu bagaimana dengan aspri-asprinya Pak Prabowo yang akhirnya jadi menteri? Iya kan? Benar, Sugiono. Iya kan? Itu hal-hal itu kan nggak menutup kemungkinan bahwa itu adalah faktor keberuntungan begitu ya. Faktor yang tidak dapat kita matematikan begitu. Itu adalah suatu keberuntungan yang memang sudah seharusnya dia dapatkan, udah gitu aja begitu. Cuman ya mbok kalau udah duduk ya kerja yang benar gitu sih. Supaya tidak mengecewakan Raffi yang membawa ya. Sebenarnya bukan untuk mengecewakan, lebih tepatnya jangan malu-maluin lah gitu. Setidaknya kalau udah duduk sekarang itu adalah saatnya si Mufli ini menjadi tantangan kan, dia sempat dikecam oleh banyak netizen. Inilah tantangan buat Mufli agar tunjukkan kepada orang-orang yang mengecam Anda. Kan begitu. Kerja yang benar. Tapi bisa jadi juga Bang, Muflinya sudah duduk sebagai komisioner, sebagai komisaris, tapi ternyata di belakangnya yang ngebisikin tuh ya sosok yang beda juga. Jadi dia cuma dipakai untuk sosoknya aja. Mungkin. Bisa jadi. Kalau menurut gua itu akan selalu ada dimanapun kita berada. Itu akan selalu ada dimanapun kita duduk. Yang membawa seseorang ini misalnya masuk ke perusahaan A begitu, dia masuk. Tapi nanti yang mengarahkan bukan orang tersebut, bisa jadi ada orang lain gitu. Tetapi Mufli kan tahu ya siapa yang membawa dia masuk begitu. Dan dia datang membawa misi apa kan, tentu Mufli ini tahu. Saya yakin, ini serius ya. Kita kalau mau bicara benar-benar serius, saya yakin Mufli masuk ke Krakatau Posko tersebut bukan tidak membawa apa-apa, tidak dengan tangan kosong, tidak dengan tangan kosong. Saya yakin 1.000.000% dia masuk ke Krakatau Posko sedang membawa aspirasi seseorang. Seseorang ya? Ya pasti dia sedang membawa aspirasi seseorang. Aspirasi siapa? Ya tentu itu adalah aspirasi orang yang membawa dia masuk, bisa jadi Raffi. Nah, aspirasi apa yang mungkin diinginkan oleh Raffi? Mungkin Raffi ingin memperbaiki Krakatau Posko, cuman karena Raffi ada menjabat sebagai utusan presiden sehingga Raffi tidak bisa duduk di Krakatau Posko. Sehingga Raffi menunjuk saja orang kepercayaannya, tuh lu yang duduk. Bisa toh. Itu kan menjadi hal yang lumrah begitu. Saya punya beberapa perusahaan yang nggak ada nama saya, nggak ada nama gua di dalam gitu. Tapi yang dia jalankan bisnisnya, beneficial ownernya ya gua. Nah, itu kan boleh saja.
Itu menghindari pajak juga mungkin jangan-jangan Bang. Enggak lah, kalau pajak ya tentu Mufli juga bayar pajak. Nah Mufli bayar pajak pun pasti Raffi bayar. Nggak berani dia karena public figure kan. Tentunya ya itulah keberuntungan dengan kemampuannya dia dalam mengawasi Rafathar, Cipung dan keluarganya begitu ya. Gue yakin dia mampu untuk mengawasi Krakatau. Oke. Posko. Bang, terakhir ada pesan-pesan mungkin buat Mufli yang sedang duduk santai nyaman di jabatannya? Jangan peduli omongan netizen, nggak usah peduli. Pokoknya biarin aja lah gitu lah. Ikuti apa kata Pak Prabowo. Emang gue pikirin, gitu aja udah. Tetap jadi komisaris begitu. Gunakan kemampuan yang selama ini sudah terbentuk sekian tahun, ya kan? Pembelajaran yang ada di Andara begitu, bawa ke Krakatau Posko. Saya yakin Krakatau Posko akan menjadi perusahaan yang dikenal banyak orang begitu. Karena RAN saja kan dikenal banyak orang kan. Ciptakan cipung-cipung yang banyak dari Krakatau Posko. Oke, pemirsa Monolog, jauhi narkoba, dekati Raffi Ahmad. Sampai jumpa.